Desa Cicalung adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Dilalui jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Kecamatan Sukahaji dan Kecamatan Maja. Suatu perkampungan kecil dihuni oleh beberapa warga penduduk dengan mata pencaharian penduduk sebagai petani. Agama yang dianut saat itu kebanyakan beragama Hindu dan Buddha. Suasana saat itu cukup indah, nyaman dan menyegarkan karena dipenuhi pohon-pohon besar dan rindang. Konon, kampung tersebut suka dijadikan peristirahatan Nyi Rambut Kasih. Sejak dahulu, manusia sudah terbiasa hidup saling berdampingan antara yang satu dengan yang lain. Hubungan perdagangan sudah terjalin dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya penduduk Cirebon dengan penduduk Maja, mereka menjalin komunikasi lewat perdagangan, di mana orang Cirebon membutuhkan sayuran, buah-buahan, umbi-umbian yang mereka dapatkan dari Maja. Sebaliknya, orang Maja membutuhkan ikan, garam, pakaian yang diperoleh dari orang-orang Cirebon. Karena perjalanan Cirebon Maja sangat jauh dan kendaraan saat itu masih menggunakan alat transportasi sederhana seperti kuda atau gerobak pedati ditarik dengan tenaga kerbau atau sapi, maka orang Cirebon harus beristirahat di sebuah kampung yang disebut dengan nama Babakan Jawa di wilayah Maja. Tokoh pendatang bernama Soleh Nurdin, termasuk keluarga pendatang yang tinggal di sebuah perkampungan cikal bakal desa Cicalung. Beliau termasuk saudagar yang menganut agama Islam. Soleh Nurdin mempunyai misi selain untuk berdagang juga untuk menyebarkan agama Islam. Tokoh pendatang lain bernama Sumende. Beliau orang Banjaran Maja. Karena adanya perselisihan paham antara buyut Sumende dengan kakaknya di Banjaran, maka beliau lari dan bersembunyi di balik batu sehingga kakaknya kehilangan jejak. Setelah merasa aman, maka buyut Sumende melanjutkan perjalanan ke arah timur laut menuju sebuah perkampungan yang dihuni oleh Soleh Nurdin dari Cirebon. Seorang tokoh penduduk asli desa Cicalung bernama Jagarota. Beliau hidup bertani dan beragama Buddha. Sebagai penduduk asli atau pribumi, beliau menerima kedua pendatang baru, yaitu Soleh Nurdin dan buyut Sumende. Seiring dengan berputarnya waktu dan berjalannya masa persahabatan, ketiga tokoh tersebut bagai bintang menyatu padu, menerangi cakrawala kehidupan jagat raya. Mereka bagai kakak beradik, satu sama lain saling melengkapi kekurangan yang terjadi pada diri mereka, saling menyayangi, saling menasihati, dan saling menghormati. Jagarota yang semula memeluk agama Buddha dengan kesadaran sendiri dan meyakini bahwa kehidupan Islam itu indah, beliau akhirnya masuk Islam melalui bimbingan Soleh Nurdin dan buyut Sumende. Entah mengapa, Soleh Nurdin pun dijuluki Jagaraksa. Keluarga baru di kalangan tokoh-tokoh kampung itu disebut saja 3 serangkai, yaitu buyut Sumende, Jagarota, dan Jagaraksa. Mereka bahu-membahu untuk membangun kampungnya ke arah kemajuan di segala bidang, baik fisik maupun mental, pertanian dan perdagangan, akhlak dan keagamaan sebagai sasaran mental yang harus dibina bagi warga.
Saat tiga tokoh tersebut berjalan-jalan mengontrol wilayah kampung sambil kunjungan bersilaturahmi terhadap orang-orang yang mereka lalui, menelusuri tanah pertanian bagian timur kampung, hingga akhirnya sampai di tempat yang teduh untuk dijadikan tempat beristirahat. Sambil menikmati keindahan alam dan kenyamanan suasana, diselingi suasana obrolan tentang kemajuan warga penduduk kampung, hembusan angin sepoi-sepoi, nyanyian cicit burung yang beraneka suara menambah kenikmatan dari Sang Maha Pencipta terasa tiada tara. Entah berapa lama mereka terbuai alam sehingga lupa kebimbangan pikiran dan capaian tubuh. Mereka secara bersama-sama mendengar suara alunan musik jenis bambu atau calung, yaitu kesenian rakyat Sunda, saling bertautan yang tidak jauh dari tempat peristirahatan. Padahal penduduk kampung tersebut tidak seorang pun yang memiliki alat musik jenis calung. Namun saat itu betul-betul mereka mendengar bahwa alat musik jenis calung sedang dimainkan terdengar sangat merdu. Ketiga sosok tubuh itu pun secara spontanitas mencari arah asal suara musik sejenis calung itu. Akhirnya sampailah mereka di suatu sungai kecil yang airnya jernih, mengalir ke tempat yang lebih rendah, serta menciptakan kubangan yang dalam. Suara musik sejenis calung semakin keras dan jelas. Namun mereka bingung tidak didapatkan orang-orang yang sedang main sejenis musik calung tersebut. Ketika tokoh tersebut tidak berputus asa, mereka berusaha untuk mencoba memperhatikan, mengamati, dan memusatkan indera pendengaran dan penglihatan ke sekeliling tempat tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab timbulnya suara musik calung itu mereka dapatkan tepatnya di Sungai Cinangsi yang berhulu di Paniis. Setelah dianalisa, terdapat air terjun yang jatuh menimpa batu sehingga cipratan airnya tidak bersamaan jatuhnya, melainkan susul menyusul sehingga menimbulkan bunyi yang berbeda. Dari perbedaan bunyi air terjun itulah sehingga menyerupai bunyi sejenis calung tercipta. Dalam kesempatan lain, ketiga tokoh tersebut mengadakan musyawarah di sebuah surau tempat penduduk melakukan sholat dan pembinaan mental atau pengajian, di mana di bawah surau tersebut mengalir air di parit kecil yang mengalir ke Sungai Cikondang yang sekarang menjadi Masjid Jami Cicalung yang bertingkat. Mata air tersebut berasal dari tebing bukit sebelah barat, di mana menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa di atas bukit itu dibangun sebuah rumah sebagai peristirahatan Nyi Rambut Kasih. Dalam musyawarah tersebut, tiga tokoh menyampaikan gagasan tentang penamaan kampung. Sehubungan kampung tersebut belum memiliki nama, tercapailah kesepakatan dalam musyawarah tersebut bahwa kampung yang mereka tempati diberi nama Cicalung. Cicalung merupakan paduan dari dua kata, cai dan calung. Cai berasal dari bahasa Sunda yang berarti air, dan calung adalah salah satu alat musik orang Sunda yang terbuat dari bambu. Sesuai dengan pengalaman mereka sewaktu mendengar musik calung di Sungai Cinangsi. Sepanjang aliran Sungai Cinangsi, mulai dari Hulu Dayeuh sampai Blok Jumat dinamai pula Cikantar, karena di tempat itu dijadikan pengantar musyawarah dalam menyepakati nama Desa Cicalung. Sebagai penerus tokoh agama di Desa Cicalung,
yaitu Eyang Rumi yang merupakan keturunan dari Eyang Latifuddin dari kampung pesantren Pageraji. Setelah Eyang Rumi tiada atau meninggal, diteruskan oleh Mualimin Affandi. Setelah Mualimin Affandi meninggal dunia, situasi di Desa Cicalung sebagian masyarakatnya mengalami krisis akhlak dan akidah yang pada saat itu di Desa Cicalung sedang dipimpin oleh kubu Abdul Syukur. Karena merasa bertanggung jawab bahwa ia seorang pemimpin, maka beliau mencari tokoh seorang ulama dengan tujuan untuk memimpin dalam bidang agama guna meluruskan kembali di saat krisis akhlak dan akidah yang sedang terpuruk, untuk menyadarkan orang-orang yang sedang mengalami rusak mental tersebut. Akhirnya, Kiai Kizwini diboyongnya dari Maja ke Desa Cicalung. Dalam waktu yang lama, yang bersangkutan memberikan ketebalan iman pada masyarakat Desa Cicalung dan mendirikan pesantren di Babakan Anyar, yang sekarang Majelis Taklim Nurul Iman terus terurus oleh keluarganya. Sebagai penerus untuk mempertahankan eksisnya agama Islam, dilanjutkan oleh Abuya Narijali yang sekarang memiliki Majelis Taklim Riyadul Muhtadin, yang sampai sekarang masih terus diadakan pengajian setiap hari Minggu. Dari mulai terbentuk pemerintahan desa hingga sekarang, setidaknya sudah ada 15 kepala desa yang memimpin Desa Cicalung. Kubu pertama, Salman Anam, tahun 1850, menjabat hingga 1853. Demikian sejarah dan asal-usul Desa Cicalung, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka.